Saya diskusi lah dengan petinggi-petinggi internal saya. Harapan saya di 2024 itu terjadi Kutai Tengah. Terjadi pemekaran kecamatan, terjadi pemekaran desa, terjadi pemekaran kabupaten. Ini kawanku, ini bukan kawanku. Ya. Ini pemilihku, ini bukan pemilihku. Ini harus dicatat. Bahwa pemerintah itu regulasinya di saat dia menjabat, dia bukan pejabat partai. Ya. Dia bukan petugas partai. Bukan, apalagi petugas partai. Iya. Ini petugas publik. Ya. Ini bunyinya. Abad ke-21. Tiang bendera hitam tuh, bahar itu ada namanya 21 Depa. Sultan ke-21. Ini Sultan 21 ini tidak punya. Kalau dalam sejarah, kejayaan Kutai itu akan kembali ke tanah Kutai lagi. Desana Etombe Kesah kembali lagi di acara Etombe Kesah, dan kali ini kita dengan salah satu tokoh Kutai ya, tokoh inspiratif yang ada di Kutai Kartanegara asal Lopulu bersama Kak Rudiansah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak, akhirnya kita ada waktu juga Kak. Siap, mohon di tengah maaf. kesibukan kita. Luar biasa. Ini memang tiga ini Kak, atau podcastan tuh kadang harus ada basi-basinya dulu. Iya, memang wajib itu, santai kan wajib itu. Dan kali ini alhamdulillah Kak Rudi menyuguhkan kita elat sapi ya. Elat sapi ini jajak khas. Jajak khas Kutai. Harusnya ini yang kita tampilkan terus di saat acara. Iya. Jangan yang anu dulu. Daerah-daerah dulu. Iya. Dan murah. Kayaknya murah ya. Murah, yang penting murah. Oke Kak, mungkin datang masuk ke tema kita, ya kan, acara inti kita, karena tadi sudah membuka dengan jajak kan bicara masalah ekonomi ini kan. Nah tapi banyak orang etam yang belum tahu Kak Rudi ini. Nah siapa sih Kak Rudi ini dan perjalanan hidupnya hingga usahanya hingga sampai pada titik ini. Iya, kalau mulai Kesah nih ya, kalau keluarga besar saya Lopulu. Oh ya. Ya kalau berkesahan karir, saya PNS, perawat dulu. Oh dulu pernah? Perawat. Saya perawat dari 96 sampai 2008. Oke. Bujuran perawat kan? Bujuran perawat. Oh iya. Jangan kita. Jadi pun kita berkesahan tentang apa? Sunat menyunat. Sunat menyunat. Bisa benih nyaman nih. Kawan minta modif. Kawan modif bisa modif. Nah, kalau karir pekerjaan itu ya. Dulu ya. Pekerjaan saya PNS 2008. Ya 2004 saya mulai belajar usaha dengan kawan ya. Bujuran aktif di organisasi KNPI, Pemuda Pancasila dulu kan. Nah, itulah banyak kawan bujuran. Sebenarnya kalau bicara sampai titik ini bunyi kita tadi karir bisnis. Sebenarnya bukan karir bisnis bagi saya, karir perkawanan. Karena bisnis ini datang dari kawan-kawan saya. Jadi turunannya aja ya? Kebujuran banyak kawan, ketemu salah satu kawan yang percaya itu untuk menggarap bisnis. Ya. Itu pertama perjalanannya. Jadi seorang PNS. Jadi kenapa kita berhenti dari PNS tuh kan? Jarang ngantor kayaknya dulu bos saya. Jadi salah satunya bujur jalan ngantor. Karena 2000 saya sudah mulai jalan saya itu 2006. Tugas mana dulu kita kan? Rumah sakit. Rumah sakit sampai di Tenggarong sini. Jadi memang kuliah di situ ya? SPK. Dulu SPK kan, sampai SPK Akbar. Samarinda. Lulus PNS. 1997 saya PNS. Sampai 2008. 2008 tuh resign karena memang mungkin lagi sudah jarang di kantor kan, lebih baik mengundurkan diri. Karena banyak berkawanan tadi. Kayaknya berkawanan kebanyakan di luar. Nah itu karir ya. Kalau bicara, habis itu saya mulai nata usaha 2004. Mulai karena ya tadi bisa bersinggungan dengan kawan-kawan organisasi ya, KNPI, Pemuda Pancasila. Mulai ngurusi tambang gitu.
tambang langsung yo. Pertama nguruskan orang mah, kok bisa diurus nih, bisa. Berarti saya bisa jat. Nah, satu hal ya, saya lihat ya. Yang saya salut itu pemimpin etam, yang namanya orang kenal Pak Kaning itu, welcome dengan rakyat kayak saya. Siapa sih saya kan nggak tuh? Orang biasa minta tanda tangan untuk apa nih di Lui, ya kan ya saya Pak Lui. Anu nih Pak, ada berusaha nih Pak. Sini hak tanda tangan. Jadi ini melihat lagi etam bersandal kah, sepatu kah, baju jas kah, baju hem kah, besar pendak kah, asal adanya. Jangan Pak Kaning itu wujud asli. Terbuka kan. Terbuka nyaman benar berurusan. Nah itu baiknya dulu tuh. Situlah titik asal muasal saya rasanya ya. Salah satunya titik pijak saya untuk sampai ke hari ini. Itu mungkin sikat. Jadi sekarang sudah mengelola tambang nggak? Nanti juga. Nyawa tambang ini dengar kasih-kasih miliar kemana? Ininya apa ya? Dari situ kemudian saya beranjak 2004 itu ngurusi tambang, termasuk Ketopong, PT Ketopong. Saya dengan Bunda di sini. Nah, saya lihat perkembangan kampung saya itu, namanya Lokuluti kan diapit oleh 2 perusahaan besar itu. Haspram dulu ya namanya, Haspram dengan dengan MHU. Cuman secara real kondisi masyarakat jauh di bawah konteks bersebelahan dengan perusahaan besar. Saya ngajukan pelepasan kepada MHU. Inklap. Dan itu sekali lagi saya merasakan peran bapak ya. Peran seorang bapak kepada anaknya. Saya ngadap beliau Pak Sokani di rumahnya. Beliau teleponkan Pak Hendri pribadi. Saya masih ingat bahasanya, Pak Hendri, ini saya Pak Sokani, ini ada anak saya meminta pelepasan lahan Bapak. Untuk masyarakat kampung dia, katanya. Inilah mulainya saya. Ya sekali lagi lah, kepemimpinan Bapak ini penting lah dalam konteks kepala daerah, perusahaan itu sangat penting. Gitu. Memang harus ada sentuhan kebijakan itu untuk membangun rakyatnya. Dan ini harus tulus kebapaan, bukan politis ya. Pak Sokani ini ada politisnya. Pada saat itu saya rasa betul. Bahasanya tuh, Pak Hendri, ini ada anak saya dengan teman-temannya mau minta lahan Bapak untuk kesejahteraan di tempat mereka, katanya kan perusahaannya kan perusahaan Bapak nih MHU ini. Nah itulah mulai saya saya kalau dirikan forum apa segala macam, karena harus ada badan hukumnya kan. Saya buatlah forum itu, pendirian forum itu. Sekaligus setelah itu nanti buat forum juga. Forum harus ada lembaganya. Ya, bukan lagi, harus ada lembaganya nih. Lui, ini manggil saya harus pakai lembaga nih lui. Lembaganya apa? Ya tercetuslah nama Forum Pemerhati Masyarakat Lokulu. Dan satu-satunya forum di Kutai Kartanegara yang mendapatkan langkah spesial ya untuk membangun Lokulu waktu itu. Dan itu peran Pak Sokani terasa sampai setiap saat. Peran kawan-kawan dewan, kebetulan kawan-kawan semua itu kan. Memang prosesnya panjang dari 2003 sampai 2007. 2007 itu baru dapat pelepasan. 2004, 2007, 3 tahun. Ada peran Pak Sokani, kawan-kawan dewan termasuk. Saya ingat dia. Bang Marwan, Rapat, Kak Budi, Koi, kawan-kawan kan enak, nyamannya. Itu kan kawan-kawan saya. Tolong dong, saya minta tolong dong. Saya orang kampung minta tolong kan. Jadi difasilitasi di dewan. Jadi prosesnya panjang. Jadi proses untuk dapatkan itu aja 3 tahun. Nah, jadi dari jerih payah itu hingga sekarang banyak melebarkan kemana-mana nih. Iya, saya belajar dari situlah. Itu untuk pengabdian kan. Abdian, akhirnya sekali lagi balik ya. Di situ akhirnya banyak kawan kan. Akses ini terbuka, akses ini buka. 2009 sampai 2019 forum
pengabdian 20, saya mandiri dengan usaha perkawanan tadi ya. Di sini kawan bukakan usaha, di sini kawan beri kepercayaan. Begitu aja. Ya. Kalau modal rasanya tidak ada saya modal. Modal saya adalah kepercayaan kawan aja. Ya. Nah, itu. Ya, jadi ini penting bagi penonton Desa Datang Biasa, Kak, bahwa memulai sesuatu itu ya jangan membatasi pertemanan lah, ya kan? Iya. Kalau saya, ya kalau kita bicara ya, yang membuat Etam ini bujur tadi kita, yang membuat Etam terkunci, karena itu merasa dah besar, merasa dah hebat, merasa dah berkedudukan. Etam kotai, Etam lock perkawanan Etam, membatasi perkawanan tadi. Akhirnya Etam tidak bisa berkembang. Iya. Dan harus Etam sadari kebesaran Etam itu asal dari kawan-kawan Etam. Etam duduk sini kan, kita duduk sini, mau dikenal. Iya. Bisa duduk. Ini bisa Etam Biasa. Apa bisa saya berkesankan kita? Ya. Tiba-tiba, Bang Boji, saya enggak jarang. Siapa lu kata orang sini? Wah ini kan. Tapi karena udah nyaman, enggak bisa kita kan nyaman. Iya. Apa ini? Perkawanan harus banyak. Gitu. Iya. Jangan eksklusif lah hidup. Iya. Ini tuh caranya. Oke. Oke, Kak. Kita, karena saya melihat juga kita memang terjun ke dunia bisnis dan segala macam. Nah, bagaimana kita melihat nih, Kak, tentang iklim bisnis yang ada di Kutai Kartanegara ini lah, atau di Kaltim secara umum lah. Di tren, ya ini bicara tren ya, tren tahunan ya. 2000-an ke 2010 ya kalau saya lihat ya. Itu konten khusus Kukar. Itu masih bicara tentang proyek ya, proyek pemerintah. Ya. Itu sangat subur lah. Proyek APBD lah ya. APBD lah ya. 2000 sampai 2015 lah mungkin saya lihat masih itu, masih terasa. Tapi ke atas ini sudah rasanya ruang usaha itu sudah semakin banyak. Pemain dulu semua ya tadi, hampir semua orang Kutai, orang yang di Tenggarong itu kontraktor. Ya. Habis sekarang ada pengusaha tambang, ada pengusaha properti, udah mulai ada pengusaha jasa laut. Saya lihat sekarang main di sawit. Jasa sawit. Nah, saya kemarin ke sawit juga banyak haji-haji, dalam arti orang-orang kaya dari sawit, dari burung walet. Artinya secara sekarang iklim dan ruang bisnisnya sekarang lebih banyak daripada dulu. Bukan lebih banyak, lebih terbuka, lebih terakses hari ini. Jadi kalau bicara iklim hari ini untuk Kukar ya, saya bicara Kukar aja ya. Kalau kita bicara dari hilir, dari Samboja, itu pelelangan itu swasta. Yukut itu kan. Ini tapi caranya bahasa Kutai itu bahasa sembarang aja. Sembarang aja. Kalian nggak terpelepat bahasa Indonesia nih. Iya, sama-sama. Saya banyak jadi herannya orang tuh. Apa kisah sih nih? Apa? Iya nih apa? Sorry. Kayak sisir aja. Nah, itu sisir dari pelelangan. Ya, mohon maaf lah kita menyebut. Haji Abu sukses dari mana? Dari ikan. Kan banyak orang yang jadi mana sukses dari tambang dan pertanahannya. Kita melihat tokoh-tokoh Haji Rudi tambang kan gitu. Haji Bidin di Sanga-Sanga sukses dengan tambangnya. Tokoh-tokoh kabupaten. Haji Mangkana sukses dengan udangnya. Kan artinya banyak orang sukses itu dari berbagai sisi hari ini. Hari ini kalau bicara iklim investasi atau iklim bisnis, ruang sangat terbuka hari ini. Nah, itu. Berarti kalau kita lihat sehat aja ya iklim bisnis kita. Sangat sehat, sangat sehat. Ya saya sekarang tidak nih bicara. Ini bicara tapi yang saya belum bicara konteks ke pemerintahan. Saya tidak berani karena ini kan regulasinya tersendiri. Sekarang gini lah, saya ini adalah orang yang tidak punya basic tambang, tapi bisa punya tambang. Saya hari ini tidak punya basic bengkel, bisa punya bengkel. Saya tidak punya basic KP, saya bisa punya KP. Saya tidak punya basic pendidik, saya bisa punya sekolah, kan gitu, bisa punya yayasan. Artinya apa? Kalau saya lihat
ruangnya terbuka lebar, tergantung yang bersangkutan seberapa keras dia berjuang di situ. Itu aja kalau saya lihat. Ya. Mau apa tidak? Mau tidak? Malu apa tidak? Dua hal. Mau apa tidak? Malu apa tidak? Oke. Kadang ada orang mau tapi malu. Kalau saran saya dua-duanya harus dijadikan senjata ini. Mau dan hilangkan malu. Berani malu, berani mau. Ah, cocok itu. Nah, tapi kalau dari segmen UMKM atau apa usaha-usaha lainnya, apakah perlu ada sentuhan-sentuhan kebijakan ya? Kalau kita melihat. Tadi kita cerita sama Ferdi ya. Sentuhan itu kan sekali lagi ya. Saya mohon maaf saya bilang tadi. Pemerintah, kepala daerah atau instansi atau perusahaan itu bapak bagi rakyat. Regulasinya itu bagaimana UMKM itu bisa hidup, Ya. bisa tenang, dan bisa aman, bisa nyaman. Pertama basicnya hidup dulu. Regulasi hidup bagaimana? Ya pemerintah yang punya itu. Jangan lepaskan UMKM ini harus bersaing dengan, mohon maaf, bisnis modern. Ya. Ya kalau kita sebut yang ada marat-maratnya lah, Ya. bersanding dengan terlalu divulgarkan, itu pasti tenggelam. Ya. Karena orang ini baru kata orang merangkak, ini sudah settle dengan usaha besar. Ya. Nah penting regulasi. Nah saya sekarang senang juga tuh dengan pemerintahan ini ya, banyak event. Nah itu kan saya pikir salah satu sentuhan pemerintah membuka ruang UMKM. Cuman tinggal jangan sampai apa ya, bukan membatasi, menutup ini, yang lain. Ini ya apa bahasanya? Ini kawanku, ini bukan kawanku. Ya. Ini pemilihku, ini bukan pemilihku. Ini harus dicatat. Bahwa pemerintah itu regulasinya di saat dia menjabat, dia bukan pejabat partai. Ya. Dia bukan petugas partai. Bukan, apalagi petugas partai. Iya. Ini petugas publik. Ya. Nah, itu harus pahamkan. Jadi sentuhan-sentuhannya itu sentuhan publik. Gitu. Jangan sentuhan, mohon maaf ya, sentuhan warna. Ini penting. Gitu. Yang paling didambakan masyarakat UMKM atau ekonomi kecil itu hari ini, sentuhan yang hari ini terjadi saya lihat di area pemerintahan Pak Daman ini banyak bantuan. Cuman jangan sampai kok itu aja. Nah, ini harus ya saya yakin ini tidak ada ya. Tapi pasti ada, minimalnya pasti muncul itu. Nah itu Pak Puji. Mungkin sentuhannya mungkin lebih kepada kebijakan sudah bagus, tinggal pendistribusiannya supaya lebih holistik ke sepakat saya itu. Semua warna. Ya. Semua warna. Ya. Oke. Selanjutnya Kak Rudi, berbicara tentang, tadi kita sudah bicara tentang ekonomi, tentang Kak Rudi, dan selanjutnya adalah bicara tentang IKN Kak Rudi. Ibu Kota Nusantara. Biar kayak mana? IKN ini Kak Rudi, orang pro kah kontra dan segala macam ini berjalan. RUU sudah ada dan sekarang proses pembangunan. Nah, bagaimana Kak Rudi melihat orang-orang Kutai Kartanegara ini menghadapi itu? Apakah sudah siap atau belum? Saya mikirnya hari ini ya, yang uji kita tadi, itu undang-undang, itu sudah terjadi. Bahkan kalau bicara sejarah, ini bicara sejarah ya, sedikit ya, nyimpang sedikit enggak. Saya 2016 sudah diskusi tentang IKN. Oke. 2016. Saya, Pak Hasim, Bappenas, itu sudah merancang IKN. Di Pak Hasim Prabowo. Dia merancang IKN. Karena alternatif. Karena di sana Kalteng itu dengan gambut tuh rasanya nggak bisa. Berat untuk 2016 juga. Bicara sejarah nih, sedikit bicara menyimpang sejarah, mohon maaf. Ini Bapak. Saya ketemu dengan almarhum Om Dek, Haji Dek. Ini yang ngesahkan di rumah dinas saya itu. Nanda, ini nih bunyinya, abad ke-21. Tiang bendera hitam tuh, bahari itu ada namanya 21 Depa. Sultan ke-21. Ini Sultan 21 ini dia punya.
Kalau dalam sejarah, saya ingat kitab Jayabaya atau apa itu sebut, itu kejayaan Kutai itu akan kembali ke Kutai, ke tanah Kutai lagi. Itu ibu kota itu pasti akan kembali ke tanah Kutai. Pemerintahan itu akan kembali. Itu bicara sejarah. Dan saya, ya mohon maaf ya, baru wah memang hebat sebenarnya sejarah. Sejarah hitam orang Kutai ini memang hebat bener. Sampai situnya. Nah, dengan konteks itu artinya apa? Persiapan itu kita harus siap. Kita, saya, siapapun orang Kutai, hari ini harus siap-siap untuk berperan di situ. Makanya tuh bisa hari ini berpangku tangan, berleha-leha, harus agresif. Ya kalau saran saya, kawan-kawan hitam di tanah Kutai ini, yang ada di bumi Kutai Raya ini, agresif untuk berperan di situ. Jangan merasa aku kan orang, mohon maaf ya, aku kan orang kampung biasa. Aku orang biasa, aku sekolahku ini aja. Jangan ambil peran. Bahkan harapan saya tokoh-tokoh Kutai ya bersatu untuk minta peran besar ke IKN ini. Hari 16.000 sekian pekerja IKN itu 4.000 saja orang lokal. 12.000-nya orang luar. Nah, saya berharap Pak Daman misalnya sebagai orang Kutai yang punya wilayah, hari ini gubernur kita Kaltim itu minta ruang khusus. IKN peran dong anak muda kami nih. Bicara tentang teknik pembangun kontraktor misalnya, kawan-kawan kontraktor. Jangan pakai orang luar dong. Dan ini kan alat negosiasinya kan bisa pemerintah. G2G. Kecuali ini tidak profesional kita. Banyak kawan-kawan kontraktor kita ini profesional. Sangat hebat. Banyak pekerja-pekerja kita nih yang profesional. Pintu masuknya sana yang hari ini ada kok pengusaha-pengusaha kita yang punya batching plan. Banyak, batching plan banyak. Apalagi teknik bangunan yang hari ini kontraktor banyak. Habis itu orang yang biasa land clearing banyak. Jangan datangkan dari luar. Dari kapasitas ini aja kan kita bisa lihat peran-peran mana sih intervensi. Kalau saya bilang padakan intervensi pemerintah penting ya. Untuk membuat ruang peran kita orang daerah ini terasa di IKN. Dan harus dimotivasi bahwa kita punya kemampuan yang sama kok dengan orang luar. Rasanya ilmu kehebatan itu gini, Bapak tanya. Orang hebat itu bukan karena orang yang lahir dari langit hebat. Itu Allah bisa karena biasa. Karenanya yang terbiasanya jadi orang hebat. Kan enggak tuh? Ya kayak saya tadi. Saya bisa nyunat, bisa nyuntik. Itu Allah kebiasaan aja tuh. Kita suruh nyunat atau nyuntik. Iya kan? Berkerebangan. Ribur. Nah ini maksud saya, kalau bicara IKN, saya harapan saya peran kita semua, pemerintah, partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Monampun Sultan, menyuarakan, kami minta peran lebih dong kepada IKN. Kami mampu, kami bisa. Artinya ini bukan masalah minta atau ini juga salah satu hak etam. Hak etam, orang Kutai. Hak etam ini ada di tanah Kutai. Benua Kutai itu kan sampai situ, benua Kutai Raya. Makanya suarakanlah terus, jangan sampai di sini orang Kutai kan bukan hanya identik suku Kutai. Ada yang orang lahir di sini kan jadi orang Kutai sudah. Orang Jawa lahir di sini, masa nih mau ngaku orang Kutai. Orang Bugis lahir di sini, masa nih mau ngaku orang Kutai. Kan aneh juga. Dah makan minum sini nih mau. Nah itu yang harus kita dorong untuk bisa tampil, berperan di IKN. Nah ini sekali lagi, ini harus ada komitmen bersama. Pemerintah, politisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk sultan, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya wajib menyatukan. Nanti tinggal leadernya siapa, itu aja lagi. Nah biasanya ini nih yang jereh nih ya kan, leader siapa ini yang jereh nih. Banyak kok tokoh muda hitam. Saya sekali lagi saya mohon, banyak tokoh muda, banyak tokoh hitamnya. Ada Pak Om Faruk, ada Pak Isranur kalau bicara tokoh nasional ya. Cara tokoh lokal ada Pak Edi Damansyah, yang jadi di mana
di Balikpapan ada Pak Rahmat Masud. Kan kunci segala tuh. PPU ada Pak siapa ya, Bupati. Itu kan harusnya bersatu. Mana peran kami nih daerah nih untuk orang daerah kami bisa berperan, pengusaha lokal kami bisa berperan. Kalau bisa yang nah ini kami yang kemai itu distribusi makanan kebutuhan makanan itu datang Sulawesi dan Jawa. Ini kan sekali lagi sentuhan kebijakan, sentuhan regulasi, sentuhan vitamin penggerak ekonomi itu harusnya dilihat peluang oleh pemerintah lokal. Selain distribusinya dekat, nah, juga mudah diakses. Mudah akses. Sekarang tinggal kebijakannya aja. Sentuhan vitamin ya. Kalau biasanya kan kebijakan ini kadang-kadang masih blur ya. Vitaminnya apa? Pupuk yang murah, pengamanan lahan untuk pertanian yang konkret. Nah ini penting nih sih. Oke, IKN saya rasa sudah clear. Tapi kalau kita melihat dari letak geografis daripada Kutai Kartanegara nih. Nah karena saya memprofiling juga nih Kak Haji Rudi ini, bicara tentang isu-isu yang atau gagasan-gagasan di bawah. Salah satunya itu adalah terkait mengenai masalah DOP ya, pemekaran. Nah, itu gimana Kak menurut kita? Saya bisa jauh. Jalan aja ke Pulau Jawa. Jalan ke Pulau Jawa. Di sejam, perlu ketemu kabupaten baru. Di sejam ketemu kabupaten baru. Artinya apa? Mun etam tidak 12 jam di tembus Kutai Kartanegara. Iya. Nah, itu. Jujur. Etam misalkan ke Tabang berapa jam? Kota Bangun aja berapa jam? Dengan kondisi hari ini. Kan ya? Bayangkan orang Samboja tidak ke Tabang. Orang Marangkayu tidak ke ujung Perian sana. Berapa puluh jam? Artinya apa? Ini bicara waktu. Bicara waktu ini kan bicara administratif kan dia, koordinasi kan dia, pelayanan publik kan dia. Apa dia masalah? 2006 saya ingat itu masih ada Pak Awang Yakub, awal-awal mendirikan Sembekat. Kenapa benua Kutai Raya itu? Itu kan udah bicara tentang pemekaran wilayah. Bicara pemekaran wilayah ada Awang Dipani, saya ingat maksudnya. Ya bicara hitam. Ya kalau ide saya dulu dulu itu Kutai Tengah, itu Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Uis, Hulu lah. Ya Hulu lah, ke Hulu itu satu. Dan itu wajib gitu ya. Yang kedua Kutai Induk dulu ya sebelum ada IKN. Ya. Saya sempat diskusi di DPR itu kota sejarah. Termasuk Muara Kaman. Sebulu, Tenggaro Seberang, Tenggarong, Lopulu, Marangkayu, Samboja, Anggena. Karena kenapa saya bicara konteks kota sejarah? Muara Kaman, Tenggarong, Jembayan, dan Kutai Lama itu sejarah kerajaan. Ini bisa dipungkiri. Itu nih boleh dipisah. Kutai Induk. Bahasa saya dulu. Nah, yang ketiga ya Kutai Pesisir yang Wajanan ke atas sana. Sampai ke Samboja. Ya kenapa berpikir tiga nih? Satu, saya pernah kedatangan dari Manado ya, itu bicara tentang wahnya Kutai Kartanegara. APBD-nya besar. APBD kami itu sekitar 800 binya. Sedangkan etam ini dulu 4,2 rasanya. 4,2 atau 4,2. Ini waktu kita jadi anggota dewan. Masih dewan. Mari etam bedah nih saya. 800 itu di luasan 600-400 kilometer persegi. Ini 24.000 kilometer persegi. Bayangkan pembagiannya. Seharusnya bisa lebih besar lagi. Harusnya harus dikali 400 kali. Ini kan harus besar.
Nah, kondisi hari ini dengan anggaran sebesar apapun, kalau ini dipecah, itu ini maksimal. Seberapa Dia tersentral ke kota aja. Kota itu mah kami lihat pembangunan kota, tapi serangan ketimbangan itu akan terjadi di pelosok-pelosok. Tapi kalau ini dipisah, Kutai Tengah, saya diskusi lah dengan petinggi-petinggi internal saya. Harapan saya di 2024 itu terjadi Kutai Tengah. Terjadi pemekaran kecamatan, terjadi pemekaran desa, terjadi pemekaran kabupaten. Kenapa? Satu, itu penting bagi akses publik. Itu penting bagi konsentrasi pembangunan publik. Itu penting bagi kemudahan publik hari ini. Nah, ya ini kan kalau lu ya tadi Tabang harus nginap urusan pertanggungjawaban keuangan, harus nginap kos pasti Tabang ke sini harus nginap, mungkinnya bolak-balik kepai. Tapi kalau apa Tabang, Kembang Janggut, apa segala macam Kabupaten Sorong kan tenang aja. Sana Kabupaten Sorong, sini Kabupaten Sorong. Kalau sini kan sudah selesai nih sekarang. Wilayah otorita kan sudah. Kalau sana saya, kalau DOB ini menjadi sebuah kewajiban. Jangan takut. Nah, satu lagi, jangan takutlah. Etam memekarkan wilayah. Itu amal ibadah etam untuk memudahkan orang. Nah, konteksnya itulah sebenarnya. Nah, tapi kan banyak orang berpikir juga bahwa ketika ini dimekarkan, terbentuklah provinsi baru. Nah, kalau kita kayak mana melihat? Senang aja saya. Jadi provinsi Kutai Raya itu kan itu cita-cita saya. Ya sekarang sudah pasti provinsi. Otorita ini provinsi. Otorita ini kan provinsi. Kalau saya hari ini bicara konteks perkembangan terjadi provinsi baru, itu urusan Kendia lah. Kalaunya pun jadi, saya bisa berasumsi Pasir, PPU, sebagian Kalsel itu sudah memang ada rencana pemekaran. Ya saya senang aja kalau itu jadi Kalimantan Timur, di sini jadi Kutai Raya, senang aja saya. Kan baik juga. Artinya pendistribusian pembangunan ya. Itu lebih cepat dan lebih fokus. Lebih fokus dan lebih apa ya? Lebih peka lah. Ini daya pandang kita, visus kita atau daya dengar kita. Kan ada batas jarak. Ada radiusnya. Radiusnya ada. Kejauhan ya mending kalau mendengar itu bujur, penglihatan bujur, mending bujur. Kurang minta olah jembatan ya bisa kejabat tubuh. Itu jadi. Dan akses kontrolnya juga agak sulit. Itu bicara tentang DOB. Tapi kan dari segi politik nih, otomatis APBD akan turun. Nah kan misalkan gitu. Misalkan dipecah nih, yang tadinya basis keuangan daerah dengan dana bagi hasil itu otomatis berkurang untuk yang punya kukar misalkan nih, kalau dibentuk kabupaten baru. Nah itu kayak mana pendapat kita? Sekali lagi ini kan tentang niat etam. Basicnya etam pemekaran ini untuk apa? Etam tidak memekarkan ini untuk apa? Kalau niatnya untuk tadi ya, untuk kemudahan akses, kemandirian, untuk perbaikan pelayanan publik, saya pikir etam tidak akan pernah berpikir itu. Karena yang etam pikirkan bagaimana rakyat bagaimana rakyat di Ritan, bagaimana masyarakat di Muai, bagaimana masyarakat yang hari ini ada di Enggelam, yang aksesnya di Semayang, di Prian. Ini yang etam pikirkan nggak? Kalau saya berpikir APBD. Harusnya etam sebagai leader itu nih berpikir takut APBD dia bakal berkurang. Buktinya APBD etam pemekaran wilayah Kutai menjadi Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Timur, Mahulu, Kutai Timur, Bontang. Karena menyengsarakan etam nih. Malah menghidupkan etam karena lebih fokus
membangun, lebih jelas membangun, lebih tahu titik pembangunan dan lebih terkontrol pembangunan. Menurut saya itu. Kalau bicara PBD rasanya dia perlu takut lah. Masih kaya kok Kuta ini. Ya. Itu paham saya. Ya. Jual lah, berapa juga saya tahu nih, ya kan? Ya, ngopi hak dulu ya kan. Tapi ini dapat juga Ji, etam paksa ya. Ya. Etam hari ini bertahan, takut untuk memekarkan wilayah. Etam takut orang yang kemudian, mohon maaf ya, meninggal gara-gara akses publik akses rumah sakit ya. Saya lebih fokus itu dulu lah, Etam berpikir. APBD yang Etam disangka-sangka hari ini contoh kasus ya. Mahulu tuh hidup dari mana? Hidup. Aksesnya jalannya di ada, akses lain-lain di ada. Sebuah kabupaten yang hari ini bisa hidup seorang. Masa Kota Tengah nih bisa? Masa Kota Induk nih yang nyata-nyatanya Anggana dan sekitarnya itu masih penghasil batu bara masih banyak. Rasanya masih sangat besar APBD itu. Lumayan mengurangi kalau dulu hitungan saya itu sekitar luas wilayah di sana tuh 6.000, Etam itu tinggal 12.000 km persegi mah. Sisanya diambil Kota Tengah. Sekarang mungkin tinggal 9.000, harusnya lebih hidup lagi. Kan nyereh nih ngopeni penyerang Jawa, ngopeni kampung ke hulu-hulu ini kan nyereh. Lebih bagus mekarkan. Oke, dan saya datang ke Kak Rudi, terima kasih. Makasih banyak. Sudah mengisi banyak dan isinya nih daging. Untuk Desa Nata Bekesa, jangan lupa saksikan terus acara Etam Bekesa. See you in the next time. Makasih.